Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami kelimpahan sejati. Kalau kita mendengar kata kelimpahan, maka kemungkinan besar pikiran kita langsung akan tertuju kepada perkara materi, kekayaan, kelimpahan fasilitas, dan sebagainya. Tetapi kalau kita coba merenungkan kembali saudara, bahwa hidup ini singkat, hidup ini hanya sementara, maka kelimpahan materi yang menjadi ukuran kelimpahan manusia pada umumnya di dunia ini, itu hanya semu, itu hanya bersifat sementara. Itu sebabnya saudara, dalam perjalanan kita yang singkat di dunia ini, kita perlu memahami apakah kelimpahan yang sesungguhnya. Malam hari ini saudara, kita akan merenungkan topik yang sangat penting di dalam kehidupan ini, yaitu kita akan belajar apakah kelimpahan yang sesungguhnya. Supaya melalui renungan ini saudara, malam hari ini kita disadarkan apa sebenarnya kelimpahan yang sejati, dan biarlah setiap kita mengalami dan memiliki kelimpahan sejati di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita, bagi renungan kita malam hari ini adalah dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat 21. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati
melalui firman Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Puji Tuhan, saudara.
Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap kita malam hari ini adalah di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dialah gembala yang baik. Dia memberi perumpamaan tentang gembala upahan dengan gembala yang benar, gembala yang sejati. Bahwa gembala yang benar itu datang melalui pintu, sedang gembala upahan memanjat tembok. Gembala yang benar dikenal domba-dombanya, sedangkan gembala upahan, domba-domba tidak mengenal, bahkan domba-domba lari daripadanya. Tetapi yang sangat penting yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini, saudara, di mana di ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Lalu dia menegaskan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, sebagai umat-umat Tuhan, malam hari ini firman Allah menegaskan kepada kita bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi dia menegaskan bahwa dia datang supaya kita, umat-umatnya, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya Yesus datang supaya kita mempunyai kehidupan, supaya kita hidup dan mempunyai kehidupan dalam segala kelimpahan. Jadi saudara, melalui firman-Nya ini, dia mau menegaskan bahwa tujuan kedatangannya adalah supaya kita memiliki hidup di dalam Dia, kehidupan yang kekal, penebusan di dalam Dia, keselamatan di dalam Dia. Dan kemudian dia juga menegaskan bahwa dia juga datang bukan hanya supaya kita memiliki hidup, tetapi memilikinya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan mau supaya kita hidup dalam kelimpahan, supaya kita memiliki hidup dan memiliki kelimpahan di dalam Dia. Nah, malam hari ini saudara, kita akan belajar bagaimana supaya kita memiliki kelimpahan dan kelimpahan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Sekali lagi, kalau berbicara tentang kelimpahan, maka orang-orang akan langsung berpikir tentang perkara materi, harta, kekayaan, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, itu semua sebenarnya hanya sementara dan bersifat semu. Begitu banyak orang yang berjuang untuk kekayaan dunia ini, satu saat akan kecewa karena mereka berjuang untuk mencari dan memperjuangkan sesuatu yang semu dan binasa satu saat. Apa yang dimaksudkan Tuhan kelimpahan di sini? Dan bagaimana supaya kita memiliki kelimpahan itu di dalam kehidupan kita? Kita akan belajar, saudara, bahwa ada 3 bukti kita memiliki kelimpahan. Ada 3 bentuk kelimpahan yang sebenarnya setiap kita bisa miliki. Dan seharusnya malam hari ini, saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, seharusnya kita memiliki kelimpahan tersebut. Sekali lagi, ketika ayat 10 dia berkata bahwa dia datang supaya kita memiliki kelimpahan, memiliki hidup dan memilikinya dalam kelimpahan. Maka kemudian ayat yang ke-11 dia berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Saudara, setelah di ayat 10
Yesus menegaskan bahwa dia datang supaya umat-umatnya memiliki hidup dan kelimpahan. Kemudian di ayat 11-13 ini dia menegaskan bahwa dialah gembala yang baik. Dia datang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang gembala upahan tidak akan rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Jika serigala datang maka dia akan lari, sehingga serigala tersebut akan menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Dia tidak peduli karena dia upahan. Tapi Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, bukti saya dan saudara memiliki kelimpahan dalam hidup ini adalah jika kita memiliki Yesus sebagai gembala dalam kehidupan kita. Kelimpahan sejati bukan materi. Materi itu hanya kelimpahan dunia. Materi itu penting, harta itu penting, tapi itu bukan kelimpahan sesungguhnya. Silakan saudara, dalam hidup kita mencari materi, kita mencari kekayaan. Tetapi ingat bahwa bukan itu harta sesungguhnya. Itu hanya harta dunia yang bisa kita nikmati saat kita hidup di dunia yang sementara ini. Tapi kelimpahan yang sesungguhnya adalah kelimpahan yang sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Di mana kelimpahan yang sesungguhnya adalah jika kita memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup kita. Dia berkata bahwa dia datang supaya kita memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Dan kemudian dia berkata dia datang sebagai gembala yang baik bagi kita. Artinya dia datang supaya kita memiliki kelimpahan, dan bentuk dari kelimpahan tersebut adalah kita memiliki dia sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kita, di mana sebagai gembala yang baik dia serahkan nyawanya bagi kita, saudara. Gembala upahan ketika menghadapi ancaman dia akan lari sehingga domba-domba akan diterkam habis. Tetapi gembala yang baik, dia berkata, dia serahkan nyawanya bagi kita. Puji Tuhan, saudara. Bersyukurlah kalau saat ini saudara memiliki Tuhan Yesus sebagai gembala dalam kehidupan saudara. Karena itulah kelimpahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Kalau orang dunia menilai kelimpahan itu dari perkara dunia, dari perkara materi, dengar saudara, itu semuanya sesuatu yang baik, tetapi itu sifatnya sementara dan akan ditinggalkan dan semuanya akan lenyap. Kelimpahan yang sesungguhnya adalah ketika kita memiliki Yesus sebagai gembala yang rela menyerahkan dirinya, rela menyerahkan nyawanya bagi kita, rela mati bagi kita, dan kematiannya itulah yang telah menyelamatkan kita. Apakah saat ini saudara sudah memiliki Yesus sebagai gembala yang rela mati bagi kehidupan saudara? Kalau saat ini mungkin saudara memiliki segala sesuatu yang saudara rindukan. Kalau saat ini fasilitas saudara lengkap, kalau saat ini hidup saudara berkelimpahan, tetapi saudara belum mengenal Yesus sebagai gembala, saudara belum memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara, maka sebenarnya segala kelimpahan itu tidak ada gunanya, saudara, karena semuanya itu akan lenyap. Tapi jika Yesus jadi gembala dalam hidup kita, dia mati bagi kita, maka kita akan mengalami keselamatan kekal sampai selama-lamanya. Saudaraku, pastikan saudara memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara, maka saudara adalah orang yang berkelimpahan. Mungkin saat ini saudara bukan orang yang berkelimpahan secara materi, saudara bukan orang yang memiliki fasilitas kekayaan dan sebagainya, tapi dengar, jika saudara memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara, maka firman Tuhan berkata saudaralah orang yang berkelimpahan itu. Karena Yesus datang supaya saudara memiliki kelimpahan dalam hidup saudara, yaitu di mana saudara memiliki Yesus sebagai gembala yang menuntun hidup saudara, bahkan yang rela mati bagi saudara.
Puji Tuhan saudara. Dan kemudian yang kedua, bentuk kelimpahan sesungguhnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, itu ada di ayat yang ke-14, di mana firman-Nya berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Saudara, Dia datang supaya kita memiliki kelimpahan dalam hidup kita. Dan Dia berkata bahwa Dia gembala yang baik. Dia datang sebagai gembala yang baik. Dan Dia mengenal kita dan kita mengenal Dia. Artinya apa saudara? Bentuk kedua, bentuk kelimpahan yang kedua bagi kita sebagai orang-orang percaya adalah di mana kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itulah kelimpahan, saudara. Pengenalan akan Tuhan lebih berharga dari apapun. Perkara materi sebanyak apapun, harta benda sebanyak apapun, pengenalan akan Tuhan jauh lebih berharga daripada itu semua. Pengenalan akan Tuhan jauh lebih penting daripada itu semua. Saudara, Paulus pernah berkata bahwa segala sesuatu yang dulu dia banggakan, sekarang dia anggap sampah setelah dia mengenal Kristus. Dibandingkan dengan pengenalan akan Tuhan, segala sesuatu yang dulu dibanggakan semuanya sekarang sampah, kata Paulus. Karena memang kelimpahan yang sesungguhnya adalah pengenalan akan Yesus. Kalau saudara tidak mengenal Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara, sebagai juru selamat yang menyelamatkan hidup saudara, sebagai Tuhan, maka sekalipun saudara memiliki segala sesuatu di dunia ini, saudara adalah orang-orang miskin di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkata orang yang berkelimpahan itu sesungguhnya adalah orang yang mengenal Yesus. Saudara, sudahkah saudara memiliki pengenalan akan Tuhan? Mungkin saudara sebagai orang Kristen, saudara lahir malah sebagai orang Kristen. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara sudah mengenal Yesus dalam kehidupan saudara? Karena orang bisa menjadi orang Kristen tanpa pengenalan akan Tuhan. Orang bisa rajin beribadah tapi tanpa pengenalan akan Tuhan. Dan kelimpahan yang sesungguhnya adalah pengenalan akan Tuhan. Puji Tuhan saudara, sudahkah saudara memiliki pengenalan akan Tuhan di dalam hidup saudara? Kalau saudara mengenal Dia, maka saudara akan intim dengan Dia. Karena letak pengenalan saudara akan Tuhan itu terletak kepada hubungan saudara akan Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan ini saja kita bisa melihat contoh. Seberapa jauh kita mengenal seseorang itu tergantung seberapa dekat kita dengan dia. Saudara, di tengah keluarga, kita semakin mengenal dan saling mengenal sebagai suami istri. Kenapa? Karena kita dekat, kita punya hubungan yang begitu dekat, sehingga kita semakin mengenal Dia. Demikian juga dengan Tuhan, saudara. Pengenalan kita akan Tuhan itu tergantung hubungan kita dengan Dia, tergantung kedekatan kita dengan Dia. Apakah saudara mengenal Tuhan? Itu tergantung kedekatan saudara dengan Tuhan. Sudahkah saudara intim dengan Tuhan? Sudahkah saudara dekat dengan Tuhan di dalam hidup saudara? Karena kedekatan saudara dengan Tuhan itulah yang menentukan pengenalan saudara akan Dia. Jadi bentuk kelimpahan kedua yang diajarkan oleh firman Tuhan di sini, yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah di mana jika umat-umatnya memiliki pengenalan akan Dia, mereka dikenal Tuhan dan mereka mengenal Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, saudara, ayat yang ke-16, di sana dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga,
dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara, yang dimaksudkan di sini adalah bahwa ada dari domba-domba itu yang bukan berasal dari kandang itu. Itu mau menggambarkan bahwa ada orang-orang yang datang kepada Yesus dan mengikut Yesus bukan berasal dari orang Yahudi, bukan orang Yahudi asli. Tetapi Yesus berkata, mereka harus kutuntun juga. Dan mereka mendengarkan suaraku, dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bentuk kekayaan ketiga di sini adalah panggilan Tuhan, di mana saya dan saudara bukan orang Yahudi asli, sehingga kita adalah bagian dari domba yang bukan berasal dari kandang itu. Kita dituntun dari luar, kita dipanggil, kita orang bukan Yahudi tetapi dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, dan kita menjadi satu kawanan sebagai domba-domba Allah. Kekayaan yang ketiga adalah bahwa sekalipun kita bukan orang Yahudi, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, Dia menyelamatkan kita. Oleh karena anugerahnya kita diselamatkan. Itu kekayaan yang sejati, saudara. Panggilan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Sudahkah saat ini saudara mengalami dan meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara? Di mana sebenarnya kita bukan Yahudi asli, tetapi Tuhan memanggil kita, dan sudahkah kita meresponi panggilannya dan hidup dalam panggilannya? Mungkin saudara berkata, ya pendeta, saya sudah meresponi panggilan Tuhan, buktinya saya beribadah kepada Tuhan, saya datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, firman Allah berkata bahwa apakah kita sudah meresponi panggilannya, itu tergantung bagaimana kita hidup dalam tuntunannya. Karena Dia berkata di ayat 16 tadi, ada lagi padaku domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Apakah kita sudah hidup meresponi panggilan Tuhan dan hidup sebagai domba yang dituntun oleh Tuhan? Itu tergantung bagaimana kita berjalan dalam tuntunannya, bagaimana kita meresponi tuntunannya, dan kita melangkah dalam tuntunannya. Jadi kelimpahan ketiga, saudara, adalah panggilan Tuhan bagi kita, di mana kita bukan orang Yahudi asli, tetapi kita dipanggil. Kita juga memperoleh kasih karunia, kita diselamatkan. Itulah kelimpahan yang sesungguhnya. Di ayat 10 tadi Yesus menegaskan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa bukti kelimpahan itu, saudara? Di ayat 11 Dia berkata, aku gembala yang baik yang memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi bentuk kelimpahan yang pertama adalah kita memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup kita. Dia gembala yang baik yang rela menyerahkan nyawanya. Lalu kemudian yang kedua, saudara, bahwa bentuk kelimpahan yang sesungguhnya yang bisa kita miliki dalam kehidupan kita adalah di mana ayat 14 Dia berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ada pengenalan, ada hubungan yang berbuahkan pengenalan antara kita dengan Tuhan. Jadi kelimpahan yang kedua adalah pengenalan akan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, bentuk kelimpahan yang ketiga adalah di mana kita mengalami panggilan Tuhan, di mana kita bukan orang Yahudi asli, saudara, tetapi oleh karena anugerahnya kita dipanggil, dan hari ini kita meresponi panggilan itu dan hidup dalam tuntunannya. Itulah bukti kita sudah memiliki kelimpahan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara, saat ini mari kita lihat ke dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memiliki pemahaman tentang kelimpahan yang sesungguhnya? Yaitu bahwa kelimpahan yang sesungguhnya adalah jika kita memiliki gembala yang baik, yaitu Yesus dalam hidup kita.
Jika kita dalam kehidupan kita memiliki hubungan dan pengenalan akan Tuhan, dan jika kita dalam hidup kita hidup meresponi panggilan Tuhan dan kita hidup dalam tuntunan Tuhan, mari kita lihat ke dalam kehidupan kita, saudara. Jangan sampai kita sibuk dengan perkara dunia ini. Jangan sampai kita sibuk mencari materi, mencari perkara dunia ini, tapi semuanya itu akan kita tinggalkan dan kita akan kehilangan segalanya. Tapi biarlah kita memiliki kelimpahan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Miliki Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara. Miliki hubungan yang benar dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan berjalanlah dalam tuntunan Tuhan. Itulah kelimpahan yang sesungguhnya. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah belajar ya Tuhan, bahwa kelimpahan yang sesungguhnya dalam kehidupan kami, di mana Engkau datang supaya kami memiliki kelimpahan dalam hidup kami. Dan kelimpahan yang sesungguhnya adalah jika kami memiliki Engkau sebagai gembala dalam hidup kami, jika kami mengenal Engkau, dan jika kami berjalan dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan malam hari ini Tuhan. Hamba berdoa jamah semua anak-anak-Mu Bapa yang mendengarkan renungan ini. Kalau selama ini mereka punya konsep bahwa kelimpahan itu perkara materi, mereka mengejar bahwa kelimpahan itu adalah perkara materi. Malam hari ini setelah mendengarkan firman-Mu, biarlah setiap anak-anak-Mu memahami bahwa kelimpahan yang sesungguhnya adalah jika kami memiliki Yesus sebagai gembala, jika kami mengenal Yesus, dan jika kami berjalan dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu untuk hidup dalam kelimpahan sejati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa dan seruan kami. Kami mau terapkan firman-Mu dan kami raih janji firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizat-Nya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban, masalah, persoalan di tengah keluarga mereka,
Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, beban, persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa. Kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah seringkali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus, Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan campur tangan juga. Nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari
sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus, pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silakan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan. Saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka. Ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu
yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka, biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan kiranya tolong campur tangan-Mu nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa. Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya, ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa, Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan, biar sukacita damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya, di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga, berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum disebutkan,
Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini.
Umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini, berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umat-Mu kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umat-Mu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang-Mu ya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umat-Mu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.